Banyak banget yang anggap sepele frugal living atau gaya hidup hemat ini. Walaupun kita sebagai orang Indonesia dari kecil udah terbiasa dengan peribahasa hemat pangkal kaya. Lagi-lagi mungkin kita kadang suka geli atau malas ngedengerin sesuatu yang klise. Tapi hal ini yang gue dan Anas lakukan. Kira-kira apa aja yang benar-benar gue lakukan secara detail akan gue bahas di episode ini. Hai Climbers, kembali lagi bersama gue Michael Maleke, founder Emmer Mountain. Welcome to AIM episode 9. Nggak berasa 3 minggu AIM udah nggak upload video baru. Walaupun mungkin nggak ada yang peduli. Tapi gue semangat banget karena sebentar lagi Ember House akan jadi dan semua project yang kolaborasi sama brand-brand juga udah hampir beres. Sebelum gue masuk ke topik yang akan gue bahas, gue disclaimer dulu bahwa apa yang gue praktekkan ini sedikit ekstrim. Dan gak selamanya gue lakukan. Tapi ini membantu gue untuk melewati masa-masa sulit dan keluar dari masa-masa sulit itu. Yang kedua, tujuannya itu bukan cuma buat beli rumah. Tapi gue sama Anas memang suka properti, makanya gue lebih fokus ke sana. Frugal itu bukan pelit, tapi frugal itu benar-benar cermat dan memperhatikan menseleksi prioritas keuangan kita. Gaya hidup frugal itu bukan berarti kita nggak bisa jalan-jalan atau jajan atau punya gaya hidup yang enak. Kita masih bisa jajan, jalan-jalan, dan menikmati hidup kok. Selain memperbesar income dan mencari revenue stream yang baru, di episode ini gue bakal bener-bener sharing ke kalian apa dan bagaimana gue menjalankan frugal living sehingga gue bisa punya 2 rumah dan married pakai uang sendiri sebelum umur 30 tahun. Pasti ada hal-hal yang lo harus korbankan, tapi bukan berarti lo sengsara. Langsung aja masuk poin yang pertama, marshmallow experiment. Hal yang gue sayangkan sama banyak orang di sekitar gue adalah banyak dari mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri dengan berdalih dan ngomong bahwa hidup cuma sekali, muda cuma sekali, nikmatin aja apa yang kita punya saat ini. That's true. Frugal living bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup kan? Banyak dari mereka yang nggak mau menunda kenikmatan jangka pendek untuk memperoleh kenikmatan jangka panjang. Sampai sini mungkin masih terdengar klise, tapi ketika gue tahu prinsip ini, gue sama Anas merubah gaya hidup kita. Yang tadinya pendapatan naik, gaya hidup juga ikut naik. Yang tadinya pas awal pacaran kita menghabiskan makan bisa sekali makan 100.000, sampai akhir sekitar 2014 kita makan sekali makan bisa 400.000. Bayangin gue melakukan hal itu hampir sekitar 4 tahun, setiap 1 minggu dan 2-3 kali makan. Akhirnya kita membuat budgeting, menunda kesenangan kita untuk makan ke kafe yang tadinya setiap Sabtu Minggu kita batasi hanya boleh 2 kali, itu di hari Minggu aja atau di hari Sabtu aja. Gue merasa bahwa pada saat itu uang yang gue tabungkan kayak tidak memberikan efek apapun. Ngerasa jauh banget untuk bisa married atau bisa beli rumah pakai uang sendiri. Ketika hubungan gue sama Anas makin serius, kita semakin intens membicarakan dan memanage keuangan kita. Bahkan ada satu masa kita berhenti ngafe. Poin kedua, menganggap remeh uang kecil. Di sekeliling gue juga bingungnya banyak banget orang yang meremehkan uang kecil. Maksudnya berhemat 5.000 memang nggak akan bisa bikin kita jadi kaya. Atau berhemat 3.000 nggak akan bisa bikin kita jadi miliarder. Bahkan ketika gue berhemat menekan pengeluaran gue untuk nggak pergi ke kafe, gue sempat berpikir memang bisa ya beli rumah dengan menghentikan lifestyle ini. Kita jadi tahu bahwa uang kecil ini jika dikumpulkan bisa menjadi uang besar. Mungkin kita nggak berasa ya. Gue sama Anas sering banget ngitung pengeluaran kita. Kita mengirit dengan membeli shampoo yang ukurannya lebih besar. Atau membeli lebih banyak untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Itu sering kita lakukan. Karena kita tahu uang yang kita kumpulkan ini bisa irit ratusan ribu hingga jutaan per bulannya. Bukan menjadi pelit ya. Kita fokus memangkas pengeluaran yang bisa kita perkecil. Uang yang gue tabungkan di tahun 2013-2014 akhirnya benar-benar membuat gue bisa beli rumah dan married pakai uang sendiri. Yang ketiga, financial planning. Di financial planning ini gue melakukan 3 konsep. Yang pertama, gue mengalokasikan uang gue untuk insurance. Konsepnya jangan sampai ketika kita sakit, uang tabungan atau investasi kita dipakai untuk membayar rumah sakit. Setelah gue mengalokasikan dana untuk insurance, yang kedua gue alokasikan dana untuk emergency fund. Sebagai seorang freelancer, gue tahu bahwa income yang datang itu nggak pasti. Awalnya, gue itu tipikal orang yang positive thinking, tapi positive thinking yang nggak realistis dan nggak relevan. Emergency fund ini membuat gue dapat bertahan yang beberapa kali terjadi di Ember Mountain. Dan hal ini gue belajar dari Anas yang lebih mikirin worst case-nya dahulu, walaupun mengharapkan yang terbaik. Emergency fund ini juga membuat Ember bisa bertahan selama pandemi kemarin, bahkan tanpa merumahkan 1 orang pun. Bahkan kita bisa expand. Setelah 2 hal di atas terpenuhi, baru gue dan Anas membagi investasi kita dengan prinsip yang udah umum, yaitu don't put your egg in one basket. Gue pecah ada obligasi, saham, reksadana, properti, emas, termasuk bisnis yang gue jalankan. Gak hanya bicara masalah investasi, financial planning juga berbicara tentang target financial kita. Intinya, gue dan Anas punya financial planning, financial goal yang kita diskusikan. Walaupun nggak kesampaian, ya nggak usah stres. Kita bisa mengukur apakah usaha kita atau strategi kita untuk mencapai sudah berbanding lurus.
Yang keempat, gunakan kupon atau promo. Persaingan marketplace atau big startup ini menjadi keuntungan bagi banyak orang. Begitu juga buat gue dan Anas dalam membeli barang atau membeli makanan. Di saat gue ngedate dulu sama Anas, gak ada nih promo-promo yang seperti sekarang ini. Makanya gak ada alasan untuk kita tidak menjalankan frugal living ini. Dengan banyaknya promo di sekitar kita, kita masih bisa ngedate dengan biaya yang minim. Bayangkan jika kita bisa memanfaatkan kupon, promo, atau cashback. Untuk makan, kita bisa beli secara delivery dengan harga yang super hemat. Memilih makanan yang promonya besar. Yang kelima, tetapkan anggaran. Prinsip hidup gue yang gue dengar ketika gue di insurance adalah kita harus keras sama diri kita sendiri. Jika kita nggak keras sama diri kita sendiri, jangan sampai keadaan yang mengeraskan keadaan kita. Menetapkan anggaran ini buat gue nggak terstruktur sebenarnya malas banget. Tapi Anas lagi-lagi membantu gue untuk melakukan ini. Kita punya pos-pos pengeluaran yang ketat sehingga gue terlatih untuk menetapkan budget untuk berbagai hal. Bahkan gue sama Anas jadikan penetapan anggaran ini sebagai sebuah sistem yang otomatis berjalan sendiri. Sehingga gue dan Anas bisa lebih less effort untuk menetapkan anggaran ini. Sekali lagi seperti apa yang gue sharing di episode 8, untuk kita sistemkan apapun yang kita bisa sistemkan. Sehingga kita bisa punya waktu untuk melakukan yang lebih berharga. Caranya gimana? Pakailah cara yang paling memudahkan untuk kita dan cocok buat kita. Jangan cari yang ribet, sambil berjalan sambil kita jadikan sistem. Yang keenam, beli barang yang berkualitas. Gue cenderung membeli sebuah barang yang berkualitas daripada hanya mengejar murah. Karena dengan mengejar murah, terkadang untuk jangka panjang malah lebih cepat rusak. Atau gue seringkali membeli sebuah barang dengan spek yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan. Daripada barang yang gue beli hanya bisa bertahan setahun, sedangkan dengan menaikkan spek mungkin kita bisa bertahan hingga 2-3 tahun. Yang ketujuh, stop beli barang untuk impress orang lain. Sekali lagi, hal yang terngiang-ngiang dalam pikiran gue adalah apa yang TDW sering omongin. Investasi leher ke atas dulu, baru investasi leher ke bawah. Ketika kita investasi leher ke atas, akhirnya yang membiayai investasi leher ke bawah kita adalah hasil dari investasi leher ke atas. Lagian kita hidup di dunia ini bukan untuk show off atau impress orang lain kan? Menurut gue capek banget sih kalau lu hidup untuk impress orang lain. Pilih yang murah dan hemat untuk bisa bertahan atau menyimpan uang lebih besar. Beberapa dari kalian mungkin udah tahu bahwa gue berasal dari keluarga yang miskin. Sejujurnya gaya hidup frugal ini, beberapa poin yang gue share di atas udah gue praktekkan sejak gue kecil. Bukan karena gue mau, tapi keadaan yang melatih gue. Ketika gue kuliah, di saat teman-teman gue uang jajan 1-2 juta untuk makan, uang jajan gue cuma 600 ribu. Akhirnya gue berhemat dengan membawa bekal dari rumah. Alhasil 600 ribunya gue bisa bayar untuk tugas kampus atau beli buku. Gaya hidup ini juga sempat gue lakukan dengan Anas. Ketika kita kerja, kita membawa bekal ke tempat kerja kita untuk mengirit, untuk menghemat, sehingga kita bisa menabung untuk nikah. Yang ke-9, free entertainment. Carilah hiburan yang murah atau bahkan gratis. Apalagi semuanya sekarang dimudahkan dengan adanya internet. Dari tontonan yang berbayar sampai nggak berbayar. Yang ke-10, free knowledge. Untuk berkembang, kita perlu upgrade ilmu. Semua poin yang gue sharing di atas ini lebih fokus kepada bagaimana kita mengontrol diri kita untuk bisa lebih hemat. Selain berhemat, kita juga harus meningkatkan income kita kan. Untuk menaikkan income kita juga harus upgrade sudut pandang dan ilmu kita. Terlebih skill kita. Tapi lagi-lagi sekarang kita bisa dapat ilmu di mana aja kan. Semuanya dimudahkan dengan fasilitas yang lebih terjangkau. Termasuk channel Ember Mountain ini. Makanya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Biar kita makin semangat bikin konten-konten yang bisa membuat kalian adapt, improve, rest. Salam Air.